Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam awas. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu adalah lembaga yang diberikan tugas oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menjalankan pengawasan baik pemilu maupun pemilihan. Agar pemilu dan pemilihan berjalan dengan baik, Bawaslu telah memberikan jaminan kepada seluruh jajaran pengawas dengan memberikan perlindungan hukum dalam rangka menjalankan tugas-tugas pengawasan. Lantas, seperti apa mekanisme pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu? Berikut kita saksikan penjelasan selengkapnya. Pemberian bantuan hukum bagi jajaran pengawas pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan kepada pengawas pemilu, pejabat, pegawai, mantan pengawas pemilu, mantan pegawai, dan pensiunan pegawai yang mendapatkan permasalahan hukum sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu. Jajaran pengawas pemilu dapat diberikan bantuan hukum terkait dengan perkara perdata, perkara pidana, perkara tata usaha negara, dan bantuan hukum lainnya. Adapun yang dimaksud jenis bantuan hukum lainnya yaitu perkara kode etik, uji material undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, uji material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, pengaduan hukum, konsultasi hukum, alternatif penyelesaian sengketa, dan permasalahan hukum lain yang melibatkan Bawaslu. Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu, baik di Bawaslu maupun Bawaslu Provinsi. Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat memberikan bantuan hukum, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Pemohon membuat surat permohonan yang memuat identitas pemohon dan uraian singkat pokok permasalahan. Identitas pemohon paling sedikit memuat nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, instansi atau jabatan, alamat, dan nomor telepon. Uraian singkat pokok permasalahan paling sedikit memuat waktu dan tempat kejadian, kronologis perkara, dan jenis perkara. Pemohon menyampaikan surat permohonan dan dokumen yang berkenaan dengan perkara kepada Ketua Bawaslu. Selanjutnya, Ketua Bawaslu mendisposisikan surat permohonan kepada Kordif Hukum dan Kepala Sekretariat. Kepala Sekretariat akan meneruskan surat permohonan kepada bagian hukum. Selanjutnya, bagian hukum melakukan verifikasi dan kajian terhadap permohonan. Hasil verifikasi dan kajian dilaporkan kepada Ketua Bawaslu melalui Kepala Sekretariat. Selanjutnya, Ketua dan anggota Bawaslu melakukan rapat pleno untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemberian bantuan hukum. Hasil rapat pleno yang disetujui untuk diberikan bantuan hukum kepada pemohon, selanjutnya bidang hukum melakukan koordinasi dengan pemohon paling lama 1 kali 24 jam sejak memo persetujuan diterima. Apabila tidak disetujui, maka Ketua Bawaslu mengeluarkan surat perihal permohonan bantuan hukum tidak disetujui kepada pemohon. Pemohon sebagai penerima bantuan hukum memiliki kewajiban dan hak. Adapun kewajiban dan hak dari penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut. Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan perkembangan setiap tahapan dan hasil pemberian bantuan hukum kepada Bawaslu. Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Dalam hal biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum, dibebankan kepada alokasi anggaran Bawaslu atau anggaran Bawaslu Provinsi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.